Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang berkaitan dengan problem fisika. Nah, pada problem fisika kita sering menemui persoalan yang berhubungan dengan perhitungan volume bola dengan luas permukaan bola. Oleh sebab itu hari ini saya akan memberikan materi yaitu menurunkan rumus mencari volume bola dan luas dari permukaan bola. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ini ada permukaan bola ya. Yang saya gambar itu anggap aja ini kulit bola yang Anda bayangkan bola pingpong misalkan, bola sepak boleh juga ya. Tapi sebaiknya bayangkan bola pingpong aja, kulitnya yang sangat tipis sekali. Nah, kalau ingin menghitung berapa luas permukaannya, itu sangat mudah sekali. Kita gunakan kalkulus yaitu ilmu integral diferensial untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, caranya kita ambil cuplikan cincin sangat kecil sekali ya pada permukaan bola ini. Nah, nanti lebarnya cincin itu ds gitu ya. Nah, sedangkan jari-jarinya itu adalah X. Nah, cincin ini perhatikan kalau saya gambar ya secara jelas itu seperti ini. Cuplikannya seperti ini ya. Jadi cincin itu punya lebar sebesar ds, jari-jarinya adalah X. Nah, kita bisa menghitung berapakah luas dari cincin tersebut. Menghitung luas cincin itu ya sama aja dengan menghitung luas selimut tabung dengan tinggi ds dan jari-jari X. Jadi kalau begitu, cuplikan luas di situ bisa ditulis, ini kan keliling lingkaran sebesar 2πx, ya kan, dikalikan dengan lebarnya itu ds. Masih ingatkah Anda bahwa kalau ini ada juring lingkaran dengan sudut pusat θ, panjang busur S, jari-jarinya R, hubungan θ R dengan S itu kan seperti ini. Bahwa θ itu adalah S per R. Gitu ya. Nah, itu harus diingat dulu. Nah, kembali ke permukaan bola di sini, perhatikan di sini pusat cincin itu ke pangkal koordinat itu adalah Y, sedangkan di sini jaraknya ke sana itu adalah X, ya. Nah, sedangkan jari-jari bola ini adalah R. Ini kan saya ambil cuplikan busur sepanjang ds. Nah, ini nanti berhubungan dengan sudut pusat sebesar dθ. Cuplikan busur sebesar ds itu mempunyai sudut θ terhadap sumbu X positif. Sebenarnya yang namanya luas permukaan bola, kalau kita ambil separuhnya saja, berarti kita menjumlahkan seluruh elemen cincin atau cuplikan cincin dari sudut 0 sampai dengan setengah pi radian itu. Nah, kalau seluruhnya berarti tinggal mengalihkan 2 saja kan. Nah, sekarang perhatikan hubungan trigonometrinya. Hubungan R dengan X itu sangat bagus. Jadi perhatikan ya, kalau di sini Y, ini juga Y. Ya, pendekatannya Y. Karena ini lebarnya sangat kecil sekali kan. Tipis sekali, kecil sekali. Jadi ini juga Y. Nah, ini perhatikan, ini segitiga siku-siku kan. Jadi kalau begitu, jika saya mencari X, X-nya itu adalah R cos θ. Begitu kan ya, R cos θ. Nah, perhatikan baik-baik, kalau ada juring lingkaran, sudut pusatnya itu kan S per R ya. Jadi θ itu S per R, berarti kalau begitu S-nya itu θ kalikan R. Berarti kalau diambil cuplikan busur sepanjang ds, ds itu berarti dθ kali R ya. Jadi ds itu berarti bisa juga ditulis R kali dθ. Nah, perhatikan sekarang persamaan X R cos θ saya masukkan sini, ds-nya juga saya masukkan ke persamaan itu ya. Jadi kalau begitu dA-nya kita peroleh 2pi, X-nya itu R cos θ, sedangkan ds-nya itu adalah R dθ. Jadi kalau begitu dA-nya adalah 2pi R kuadrat cos θ dθ. Kalau kita menjumlahkan seluruh elemen cincin ya dari sudut 0 sampai dengan setengah pi radian, maka kita akan mendapatkan separuh dari luasan bola. Oleh sebab itu, kalau ingin mendapatkan luas seluruh bola, saya simpulkan A, ya harus dikalikan 2. Jadi nanti luas seluruh permukaan bola itu adalah 2 kali dari integral 0 sampai setengah pi dari dA tadi. Jadi dA tadi adalah elemen luasan cincin tadi.
Nah, jadi kalau begitu sekarang tinggal kita masukkan I0 sampai setengah pi. dA-nya adalah 2pi R kuadrat cos theta d theta. Sehingga di sini saya keluarkan karena R konstanta ya. Jadi kalau saya keluarkan 2 kali 2pi itu 4pi R kuadrat integral 0 sampai setengah pi dari cos theta d theta. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini 4pi R kuadrat. Cos theta di integral itu hasilnya adalah sin theta ya. Batasnya 0 sampai setengah pi. Sekarang kita lanjutkan. Berarti ini 4pi R kuadrat. Ini sama aja dengan sin. Setengah pi-nya dimasukkan. Sin setengah pi dikurangi dengan sin 0. Nah, seperti itu. Jadi ini 4pi R kuadrat. Sin setengah pi itu 1. Sin 0 itu 0 ya. Jadi 4pi R kuadrat dikalikan 1 itu 4pi R kuadrat. Nah, inilah luasan permukaan bola yang dicari. Cuma kadang-kadang di rumus itu luas diganti dengan simbol L. Ya, tidak masalah. Kalau A itu kan mengacu bahasa barat, bahasa Inggris ya. Area, tapi kalau L itu bahasa Indonesia artinya luas. Oke, baiklah sekarang kita akan menghitung rumus volume bola pejal. Bayangkan bola pejal ini adalah bola tolak peluru ya. Jadi pejal itu masih berisi. Nah, caranya kalau kita ingin menghitung berapa volumenya, nah kita ambil cuplikan massa berupa silinder pejal. Perhatikan, ini cuplikannya berupa silinder pejal dengan lebar ds dan jari-jarinya adalah X. Nah, sekarang perhatikan, ini saya perbesar ya, saya perbesar. Ini cuplikan yang sangat kecil sekali, tapi saya perbesar seperti ini. Jadi jari-jari silindernya sebesar X, sedangkan tingginya ini sebesar ds atau dy. Loh, kok sama dengan dy? Ya, karena kalau ini busurnya sangat kecil sekali, itu sangat dekat sekali dengan y-nya. Nah, sebenarnya kalau kita ambil cuplikan busur ini ya, kan melengkung sebenarnya ya. Jadi ds itu melengkung di situ. Nah, jadi kalau begitu perhatikan kok disamakan dengan dy. Nah, kalau ini ds yang tingginya ini dy, maka kalau melengkungnya ini sangat kecil sekali, diambil sangat kecil sekali, ya, maka dy itu akan sangat dekat sekali dengan harga ds. Makanya di sini kenapa ds diganti dengan dy. Nah, sekarang perhatikan baik-baik sini ya. Berarti ds-nya ini bisa saya ganti d ya. Jadi dv-nya jadinya adalah pi x kuadrat dy-nya mengganti ds. Jadi ini dy langsung ya. ds-nya diganti dy. Nah, sedangkan perhatikan di sini ya. Ini kan r, ini y, yang ke situ x. Jadi ini segitiga siku-siku. Jadi kalau begitu r kuadrat sama dengan y kuadrat plus y kuadrat. Nah, kalau begitu X kuadratnya R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau begitu sekarang ini saya ganti X kuadratnya pakai ini. Jadi R kuadrat min Y kuadrat DY. Nah, dV-nya sekarang saya sudah menemukan. dV itu adalah cuplikan silinder ya. Dengan lebar ds seperti yang terlihat pada gambar. Nah, sekarang kalau menghitung volume bola berapa itu gampang banget. Jadi itu kan jumlah dari seluruh elemen silinder pejal itu dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan R. Kalau kita integral dari 0 sampai R, kita hanya mendapatkan volume dari setengah bola. Ingat, jadi silinder tadi kan di sini, ke sana kan, dari 0 sampai R. Ke sana. Jadi kalau begitu hanya mendapat separuh volume bola. Oleh sebab itu ini harus kita kalikan 2. Jadi volume bola seluruhnya itu adalah 2 integral dari 0 sampai R dari seluruh elemen silinder ini. Sekarang kita tinggal menghitung saja. Jadi ini 2 integral 0 sampai R. dV-nya kan ini ya. Jadi pi R kuadrat min Y kuadrat dy. Saya bisa mengeluarkan pi-nya ya. Jadi ini 2pi integral 0 sampai R dari R kuadrat min Y kuadrat dy. Oke, kita teruskan. Di sini berarti 2pi ya. Ini kita integralkan. Hasilnya adalah R kuadrat Y ya. R kuadrat Y min Y pangkat 3 per
3 batasnya dari 0 sampai R. Jadi ini sama aja dengan 2pi. Nah, R-nya kita masukkan dulu. Jadi R kuadrat, Y-nya diisi R ya. R min R pangkat 3 per 3. Nah, terus kemudian dikurangi. 0-nya masuk sini. R kuadrat kali 0 min 0 pangkat 3 per 3. Seperti itu. Jadi kalau begitu ini 2pi, ya kan? Nah, ini kita kurangkan. R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3 per 3. Berarti berapa itu? Kan 2 per 3 R pangkat 3 ya. Nah, terus yang ini 0, ya kan? 0. Nah, akhirnya kita menemukan volume bola yaitu 4pi per 3 R pangkat 3. Tentu saja R ini adalah jari-jari bolanya. Oke, saya akan memberikan bonus track berupa menurunkan rumus luas lingkaran. Luas lingkaran itu bisa dikatakan sebagai proyeksi dari bola tadi. Jadi kalau diproyeksikan, bola itu akan berbentuk lingkaran. Jadi kita bisa menghitung luas lingkaran dengan sangat mudah dengan memakai sedikit integral. Untuk menurunkan rumus dari luasan lingkaran itu sangat mudah. Kita caranya harus membuat dulu cuplikan luasan berbentuk juring lingkaran. Tapi juring lingkaran ini kalau sangat kecil sekali, maka akan berbentuk seperti ini. Jadi pendekatannya berbentuk segitiga sama kaki seperti ini ya. Jadi kalau ini sangat kecil sekali panjang busurnya, maka ini dipandang berupa garis lurus. Jadi akhirnya bangunnya dianggap berbentuk segitiga sama kaki seperti itu. Nah, kita harus mengingat teori bahwa kalau ini ada juring lingkaran, jari-jarinya R, sudut pusatnya θ, panjang busurnya S, hubungan antara θ R dengan S itu adalah θ itu S per R ya. Jadi S θ kali R. Nah, kalau kita ambil cuplikan panjang busur yang sangat kecil, berarti sudut pusatnya juga sangat kecil kan, dθ, dikalikan dengan R. Nah, oleh sebab itu, ini bisa tulis R kali dθ. Tadi saya sudah mengatakan bahwa cuplikan juring yang sangat kecil itu bisa dipandang berupa segitiga sama kaki. Alasnya ds, tingginya T. Tapi tingginya itu pun akan sangat dekat sekali dengan jari-jarinya. Karena ini sangat kecil sekali ya, ds-nya itu. Sehingga luas dari cuplikan segitiga ini, ya, ini segitiga sama kaki anggapannya, itu adalah setengah kali ds kali t. Nah, sedangkan t-nya itu sangat dekat sekali dengan jari-jari. Jadi t dianggap sama dengan jari-jari. ds-nya itu adalah r dθ. Saya tulis di sini ya, r dθ, t-nya adalah r. Sehingga dapatnya ini setengah r kuadrat dθ. Begitu ya. Nah, kalau luas lingkarannya itu berarti harus menjumlahkan seluruh elemen juring yang berbentuk segitiga itu dari sudut 0 sampai 2pi radian. Jadi kalau begitu, luasan dari lingkaran itu adalah integral 0 sampai 2pi dari elemen juring tersebut. Ya. Nah, padahal dA-nya elemen juring itu setengah R kuadrat dθ. Nah, jadi kalau begitu ini kita masukkan aja integral 0 sampai 2pi setengah R kuadrat dθ. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat setengah R kuadrat itu konstan ya. Jadi kalau begitu bisa keluar dari integral, kita tinggal mengintegral 0 sampai 2pi dari dθ. Jadi kalau gitu jika kita hitung, ini adalah setengah R kuadrat dθ diintegral itu hasilnya adalah θ ya. Batasnya 0 sampai 2pi. Nah, ini kalau kita hitung berarti luasnya adalah setengah R kuadrat. Nah, ini kita masukkan 2pi-nya. Jadi 2pi masuk seperti ini. Terus dikurangi dengan 0-nya masuk ke sini. 0 seperti itu. Nah, ini kan 2pi dikalikan setengah R kuadrat. Akhirnya luasnya dapat berapa itu? Setengah R kuadrat kali 2pi itu kan pi R kuadrat. Nah, kadang-kadang dalam rumus A itu diganti dengan L. Jadi, luas lingkaran itu pi R kuadrat. Seperti itu, dengan R adalah jari-jari lingkarannya.